Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Marta akan mempresentasikan chapter 9 tentang compliance global ethics and corporate wisdom. Value strategies as an equally critical competitive advantage. Sepilah titik satu di sini tentang strategic approach toward the challenge of corporate future viability. Nilai-nilai dan budaya perusahaan akan menjadi pendorong utama yang memandu pengembangan keunggulan kompetitif masa depan. Mereka membantu memecahkan paradoks manajemen modern, kepemimpinan, dan strategis bisnis, yaitu tetap fleksibel, namun pada saat yang sama sangat berbeda. Hal ini memerlukan kemampuan untuk membangun tim berkinerja tinggi, di mana keberagaman disalurkan dengan cara yang mengurangi, bukan meningkatkan kompleksitas. Justru tugas mengurangi kompleksitas dengan meningkatkan keberagaman inilah yang memunculkan nilai-nilai etika yang dibuktikan dengan kelemahan sosiopsikologis dari fenomena kepatuhan. Hal ini memicu perkembangan dialektis di mana perilaku patuh yang diorganisasikan berdasarkan harapan-harapan yang diharapkan oleh sistem dan individu-individu yang ada di dalamnya, mengarah pada pemerataan keberagaman dan juga sebaliknya. Untuk menghindari pemerataan keberagaman ini, budaya perusahaan harus fokus pada dua tugas yang berkelanjutan. Pertama, mereka perlu mengatasi tantangan untuk menjaga perspektif yang beragam namun tetap hidup. Nah, yang kedua, menyalurkan keberagaman dengan cara meminimalkan kompleksitas dan konflik. Untuk mencapai tugas ganda ini, perusahaan harus memanfaatkan serangkaian nilai yang melampaui nilai-nilai tersebut. Nah, biasanya disertakan dalam diskusi tentang budaya perusahaan, etika perusahaan, dan nilai-nilai perusahaan. Rangkaian ini diwujudkan dalam konsep etos global. Ketika kita merenungkan berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan saat ini, kita harus mengakui bahwa nilai-nilai dan budaya perusahaan akan menjadi pendorong utama untuk mengembangkan serangkaian keunggulan kompetitif di masa depan. Diungkapkan oleh Kapitalisme Global, Brian dan Farrell pada tahun 1996 dan mitranya, yaitu perubahan teknologi dari teknologi informasi modern dan ilmu pengetahuan. Semua perusahaan perlu menemukan jawaban terhadap tantangan dalam menghadapi transformasi multidimensi pasar dan model bisnis. Dalam persaingan global, semakin banyak produk dan layanan yang ditiru dalam jangka waktu yang semakin singkat. Dengan demikian, semakin terkikisnya proposisi penjualan unik dan keunggulan kompetitif sehingga memberikan tekanan pada margin dan pendapatan. Tren ini diperuntuk oleh Tren ini diperburuk oleh gangguan yang disebabkan oleh teknologi terhadap model bisnis dan pasar, yang bahkan menempatkan beberapa usaha yang paling sukses sekalipun dalam bahaya. Selain itu, korporasi juga menghadapi tantangan kompleks berupa kelebihan informasi global yang dipicu oleh percepatan teknologi informasi dan pasar global yang terus meningkat. Perkembangan ini tercermin dari meluasnya apa yang disebut dengan pasar makmur, yang mana lebih banyak produk dari jasa tersedia
untuk dikonsumsi dibandingkan waktu yang dimiliki masyarakat untuk melihatnya atau uang yang tersedia untuk dibeli. Terakhir, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, perubahan kebiasaan konsumen, dan tren besar lainnya seperti masyarakat yang menua, populasi massal, atau migrasi berdampak pada perusahaan dalam berbagai cara. Nah, dalam menghadapi tantangan multidimensi ini, perusahaan perlu mencari jawaban atas empat perkembangan makro yang berbentuk pasar masing-masing. Yang pertama, mereka perlu menjawab bagaimana bereaksi terhadap percepatan semua aspek dalam menjalankan bisnis. Yang kedua, mereka perlu belajar bagaimana bereaksi terhadap erosi USP dan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, mereka harus mengembangkan kemampuan membangun tim lintas budaya. Dan yang terakhir, membantu mengembangkan, menanamkan, dan mempertahankan budaya perusahaan yang mampu mencapai tiga tugas pertama. Memenuhi tantangan-tantangan ini berkontribusi pada penyelesaian paradoks manajemen modern, kepemimpinan, dan strategi bisnis, yaitu tantangan untuk memastikan bahwa model bisnis, produk, dan operasi tetap memiliki karakter yang unik dan berbeda, namun di saat yang sama sangat fleksibel. Menyelesaikan tugas ini memerlukan pendekatan strategi perusahaan yang sangat berbeda dibandingkan dengan sekedar mengupayakan keunggulan kompetitif. Atau pengembangan kompetensi inti dan membangun nilai bersama. Pendekatan baru ini bertumpu pada pemahaman bahwa semua perusahaan adalah sistem sosial, dan seperti sistem sosial lainnya, sistem ini ditentukan oleh dua fakta. Yang pertama, korporasi bukanlah entitas yang diberikan secara alami, melainkan entitas yang dibuat oleh manusia. Orang-orang mendirikan perusahaan untuk menciptakan produk dan jasa yang tidak dapat dibuat sendiri oleh satu orang. Sebagai entitas buatan manusia, korporasi didirikan untuk memproduksi dan memberikan manfaat yang tidak dapat dihasilkan dalam skala massal oleh usaha yang lebih berbasis subsisten. Oleh karena itu, korporasi didirikan dan didorongkan oleh nilai-nilai ini yang menentukan ambisi korporasi serta produk, model bisnis, dan budayanya. Pada 9.2, downsides of compliance or the strong stupidity of group behavior. Jika kita melihat literatur tentang kepatuhan, perilaku patuh dianggap mempunyai dampak positif terhadap perusahaan. Yang pertama, dianggap sebagai masalah agen utama. Muncul pertanyaan bagaimana dan dengan cara apa perusahaan dapat menjamin bahwa agen, yaitu karyawan, akan bertindak demi kepentingan prinsipal dan bukan demi kepentingan pribadi mereka, sehingga menyimpang dari tujuan perusahaan. Yang kedua, dianggap sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Muncul pertanyaan juga, bagaimana memastikan bahwa tindakan individu dan perusahaan akan sesuai dengan peraturan perusahaan, hukum, dan peraturan lainnya. Dan yang terakhir, dengan menyamar sebagai manfaat ekonomi dari tindakan hukum. Pendekatan ini muncul sebagai sebuah pendekatan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya transaksi dengan meningkatkan reputasi merek dan pemberi kerja. Jika kita mempertimbangkan aspek-aspek ini bersama-sama, mitos kepatuhan menunjukkan pada triple bottom line kesuksesan bisnis. Teori ini mengklaim bahwa menghubungkan kepentingan hukum, sosial, dan ekonomi dari pemangku kepentingan di luar perusahaan dengan tujuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan nilai perusahaan bagi pemegang saham perusahaan akan menjadi jalan optimal menuju kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Namun, jika kita menangani kepatuhan bukan dari sudut pandang CSR dan etika bisnis,
melainkan dari sudut pandang teori tindakan, sosial psikologis, epistemologis, dan ilmu kognitif, maka kita perlu menghadapi apa yang disebut sebagai sisi negatif dari kepatuhan. Seperti semua sistem sosial lainnya, koperasi menerapkan dialektika spesifik yang disebut putaran nilai yang berlawanan arah. Dinamika nilai-nilai yang terbalik di dalam perusahaan ini berasal dari peran psikologis dan sistematik yang sangat berbeda yang dimainkan oleh nilai-nilai sistem sosial. Dan kepatuhan itu bukanlah jalan menuju perilaku bisnis yang berkelanjutan. Perspektif yang lazim mengenai kepatuhan adalah pandangan yang picik dan tidak tepat sasaran. Karena perspektif ini hanya sekedar angan-angan tentang bagaimana perusahaan harus bertindak dan mengabaikan pemahaman bahwa nilai-nilai yang mengakar dan membentuk budaya perusahaanlah yang menentukan individu dan perusahaan. Tindakan bukan keputusan hukum atau komitmen sukarela. Jika kita melihat perusahaan-perusahaan seperti Royal Dutch, Shell, dan sebagainya, kita harus mengakui bahwa semua perusahaan hebat ini mempunyai peraturan kepatuhan dan tata kelola tingkat tinggi yang dikodifikasi dan dikomunikasikan namun secara kritis. Tidak ditindaklanjuti pada saat paling dibutuhkan. Oleh karena itu, dengan mengingat hal ini, kita harus mengakui bahwa klaim kepatuhan akan sia-sia jika tidak tertanam dalam budaya perusahaan yang sudah berorientasi pada peningkatan perilaku etis. Jika kita ingin menunjukkan bagaimana dan mengapa nilai-nilai perusahaan sangat penting untuk bertahan hidup di dunia yang semakin cepat, maka kita harus melakukan lebih dari sekedar kepatuhan terhadap kepatuhan. Selanjutnya, high performance team as a solution to the paradox of modern management. Seperti yang telah dibahas di bagian awal, salah satu dari banyak tantangan yang dihadapi manajemen bisnis saat ini adalah dilema yang terkait dengan menjaga agar perusahaan tetap fleksibel, namun pada saat yang sama tetap berbeda. Solusi terhadap tantangan ini dapat ditemukan jika kita menganalisis hubungan yang mengakar antara organisasi sebagai suatu sistem dengan tujuan tertentu dan organisasi sebagai sistem sosial manusia. Apa sebenarnya maksudnya ketika kita mengatakan bahwa korporasi adalah organisasi yang didirikan atas dasar tujuan? Pada tingkat yang dangkal, hal ini berarti bahwa tujuan suatu perusahaan sendiri terdiri dari menyediakan produk dan layanan khusus. Namun pada tingkat yang lebih dalam, hal ini dapat berarti bahwa tujuan korporasi lebih dari sekedar penyampaian produk dan jasa. Nah, di sini kita dapat membedakan tiga kemungkinan orde kedua yang berbeda. Yang pertama, menurut fokus ekonomi dari pendekatan pemegang saham, tujuan korporasi adalah meningkatkan pendapatan bagi pemegang sahamnya, sehingga meningkatkan kekayaan negara di mana korporasi merupakan bagian integralnya. Yang kedua, menurut pendekatan pemangku kepentingan atau triple bottom line, tujuan perusahaan adalah bertindak secara bertanggung jawab dengan meningkatkan manfaat bagi semua yang terkena dampak kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, menurut pendekatan mikrosistemik, terdapat kelangsungan hidup perusahaan. Tujuan korporasi adalah meningkatkan daya saing untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Nah, ciri yang paling mencolok dari pendekatan-pendekatan ini bukanlah pendekatan tersebut bertumpu pada pemahaman yang telah diandaikan sebelumnya tentang apa yang seharusnya menjadi tujuan sebuah perusahaan. Namun pendekatan-pendekatan tersebut mengambil sikap
yang berbeda terhadap fakta bahwa organisasi adalah sistem sosial manusia. Strategi bisnis to bisnis yang dibingkai dengan jelas. Dalam tradisi CSR, hubungan ini diperluas ke arah perspektif bisnis to stakeholders dan bisnis to triple bottom line. Pandangan mikrosistemik mengambil pendekatan lain dengan memahami bahwa setiap hubungan bisnis selalu merupakan hubungan antara manusia. Hal ini menggantikan pemikiran teori organisasi dari dalam ke luar. Jadi, jika kita melihat perusahaan dari perspektif H2H, kita memperoleh pemahaman mengapa mengapa nilai-nilai yang dihayati dalam budaya perusahaan memberikan kontribusi yang sangat menentukan terhadap keberhasilan atau kegagalan. Semua perusahaan menghadapi transformasi pasar dan model bisnis multidimensi. Transformasi ini didorong oleh model bisnis yang disruptif di satu sisi dan pasar yang makmur, di mana lebih banyak produk dan layanan tersedia untuk dikonsumsi dibandingkan waktu yang dimiliki masyarakat untuk mempertimbangkan atau uang untuk dibeli di sisi lain. Untuk unggul di lingkungan yang seperti itu, perusahaan harus membangun hubungan terbuka antara manusia, baik di dalam maupun di luar organisasinya. Hubungan jaringan terbuka seperti ini memberikan manfaat besar bagi perusahaan, termasuk karyawan, pelanggan, dan pemasok, sehingga berkontribusi terhadap kesehatan secara keseluruhan dan berkelanjutan yang dimana mereka itu beroperasi. Oleh karena itu, strategi perusahaan harus menghadapi dua pertanyaan utama yang berkaitan dengan nilai. Pertama, mereka harus memikirkan untuk siapa, mengapa, dan bagaimana mereka ingin menjadi produktif. Dan yang kedua, mereka harus bertanya secara serius bagaimana mereka dapat mempertahankan hubungan H2H yang memperkuat daya saing perusahaan, namun juga menghasilkan manfaat holistik di luar kerangka sempit yang berfokus pada sumber daya manusia perusahaan itu sendiri. Pemikiran strategis seperti apa hal itu membawa pada pergeseran fokus tujuan perusahaan yang seharusnya. Hal ini beralih dari fokus yang didorong oleh ekonomi pada nilai, modal, dan pendapatan dari fokus yang didorong oleh CSR. Pada tanggung jawab dan fokus pembentukan jaringan yang membentuk putaran umpan balik yang saling menguntungkan bagi semua orang merupakan bagian integral dari jaringan tersebut. Jadi jika perusahaan ingin mengubah diri mereka menjadi tim yang berkinerja tinggi, persyaratannya adalah mereka perlu membangun budaya perusahaan yang sehat secara etika. Hal ini dapat ditunjukkan jika kita membandingkan efisiensi tim reguler, pakar individu, dan tim berkinerja tinggi dalam pemecahan masalah. Tim berkinerja tinggi adalah tim yang hasilnya tidak hanya mengungguli tim reguler, tetapi juga pakar individu yang pada gilirannya biasanya melebihi hasil tim reguler. Selanjutnya, the ethical truth table. Kemampuan untuk mengelola tim berkinerja tinggi dengan cara meminimalkan konflik dan meningkatkan keragaman dalam konteks kompleksitas eksternal yang semakin meningkat hanyalah aspek pertama dari relevansi nilai-nilai etos global bagi perusahaan. Elemen kedua yang lebih penting dari diskusi ini adalah kekuatan nilai-nilai ini untuk mengembangkan model bisnis baru yang layak di masa depan. Hal ini menjadi jelas ketika nilai-nilai etos global diambil sebagai sarana yang
sarana untuk menetapkan tabel kebenaran etis. Nah, dalam adaptasi tabel kebenaran logis Wittgenstein pada 1989, tabel kebenaran etis ini menentukan tidak hanya apakah budaya perusahaan baik secara etis, tetapi lebih jauh lagi meneliti apakah model bisnis maksud dan tujuan utama untuk menghasilkan manfaat sesuai dengan nilai-nilai etos dunia. Dilihat dari perspektif nilai kebenaran etis, praktis bisnis yang etis menyerupai kalimat kebenaran dalam bentuk berikut. Nah, perusahaan X memiliki budaya perusahaan yang didorong oleh etika yang menopang model bisnis sehat secara etis. Permutasi lainnya mencakup perusahaan-perusahaan yang memupuk budaya perusahaan internal yang sehat secara etis namun berperilaku tidak etis dalam praktis bisnis eksternalnya. Nah, seperti contoh terkenal dari Deutsche Bank atau yang terbaru Volkswagen yang sebaliknya mencakup wirausahawan sosial yang memiliki model bisnis yang baik secara etis namun memiliki budaya perusahaan yang tidak etis dan mengeksploitasi pemasok atau karyawan secara sistematis. Kategori bisnis terakhir mencakup semua jenis model bisnis kriminal dan atau tidak etis yang memperlakukan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan cara yang tidak etis. Namun mengapa perusahaan harus menerima tabel kebenaran etis seperti itu? Sekilas saja mengenai landscape perusahaan memaksa kita untuk mengakui fakta bahwa sebagian besar perusahaan secara rutin berpendapat berdasarkan pemahaman mereka sendiri mengenai prioritas dan tujuan mereka, bahwa mereka berusaha untuk bertindak dengan cara yang etis dan sesuai dengan struktur tata kelola yang kuat. Namun pada saat yang sama, kita dihadapkan pada realitas dinamika pasar yang mengaruh pada marginalisasi sistematis atas klaim tanggung jawab dan keberlanjutan yang diajukan oleh inisiatif etika bisnis CSR. Hal ini menunjukkan bahwa cara menjalankan bisnis sebenarnya tidak bertanggung jawab, berkelanjutan dan sehat secara etis sehingga mengarah pada umpan balik yang terpenuhi dengan sendirinya, yang mana karakter moral para pelaku bisnis akan terkikis secara sistematis seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, corporate wisdom, corporate virtues, and global ethos, value strategies to the competitive advantage of tomorrow. Kebijaksanaan perusahaan dapat diringkas sebagai kemampuan untuk menavigasi perusahaan dengan tenang dan mantap melewati cuaca buruk dan badai. Badai ini terdiri dari tantangan-tantangan korporasi termasuk kemajuan teknologi yang pesat dan transformasi multidimensi pasar dan model bisnis. Oleh karena itu, kearifan korporasi adalah meningkatkan daya saing dengan menjaga agar korporasi tetap fleksibel pada saat yang sama memiliki keunikan tersendiri. Untuk unggul dalam tugas ini, seluruh pemangku kepentingan harus melibatkan dalam sistem perusahaan. Dalam pemahaman penalaran perusahaan ini, model 5 kekuatan Porter adalah titik acuan yang berguna. Pemasok, pelanggan, pesaing, dan pendatang baru sebelumnya dipandang sebagai faktor lingkungan yang merugikan. Kini dapat dianggap sebagai faktor internal untuk meningkatkan nilai tambah. Dalam model baru ini, sistem korporasi tidak sekedar memproduksi sesuatu untuk seseorang, namun melakukannya melalui kerjasama dengan seseorang. Dengan demikian, kebutuhan dan kepentingan pelanggan, konsumen, pemasok, karyawan, serta
pengguna dan pembuang dampak dimasukkan ke dalam lingkup pertimbangan perusahaan. Dalam mengatur fokus ke dalam dan keluar dalam menjalankan bisnis, nilai-nilai etos dunia berperan dalam perusahaan sebagai pengendalian kecil untuk membangun budaya perusahaan yang layak di masa depan. Dari perspektif ke dalam, tabel kebenaran etika berfungsi sebagai ujian lakmus yang menentukan apakah perusahaan dapat meningkatkan modal sosial dan mengembangkan kohesi, kepercayaan, dan permainan tim. Sebagai cara untuk meminimalkan kompleksitas eksternal dan potensi konflik internal dengan meningkatkan keberagaman. Dari perspektif luar, hal ini berfungsi sebagai ujian lakmus apakah perusahaan berfokus pada model bisnis yang menumbuhkan manfaat besar dan nilai tambah bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam siklus produk dan rantai proses. Mengenai hubungan antara etika bisnis, ekonomi, dan manajemen bisnis, hal ini mengarah pada penyusunan ulang model. Jika suatu perusahaan ingin bertahan di pasar, ia harus unggul dalam penggandaan besar yang memberikan manfaat besar dan nilai tambah. Hal ini memerlukan pengembangan tim berkinerja tinggi yang secara efektif melayani kebutuhan dan kepentingan pelanggan, konsumen, pemasok, dan karyawan, serta pengguna dan pembuang sisa. Untuk menyelesaikan tugas ini, budaya perusahaan harus mengelola semua proses tidak hanya berdasarkan pemahaman tradisional tentang keunggulan bisnis, namun juga sesuai dengan tabel kebenaran etika. Hal ini pada gilirannya membawa pada pemahaman bahwa diskusi mengenai apakah etika atau ekonomi harus menjadi penentu akhir dalam menjalankan sebuah perusahaan bisnis saja. Di sisi lain, untuk mengelola sebuah organisasi dengan kebijaksanaan perusahaan tidak memerlukan konsentrasi pada etika atau keunggulan terlebih dahulu, namun lebih pada pembentukan budaya perusahaan yang menumbuhkan manfaat besar dan nilai tambah. Berdasarkan pemikiran ini, nilai-nilai etika adalah nilai meta prasyarat yang memungkinkan perusahaan mencapai penggandaan besar dan memastikan kelangsungan hidupnya di masa depan. Nah, yang terakhir, value strategies and the competitive advantage of tomorrow. Pertanyaan sentral dalam etika bisnis bukan lagi bagaimana membangun perilaku etis atau patuh, namun bagaimana membangun budaya yang menjadi landasan bagi perusahaan sebagai sarana untuk unggul dan bertahan. Penalaran etis dengan demikian diambil dari perspektif meso dan makro, penalaran yang terkait dengan CSR dan etika bisnis terhadap logika mikro korporasi sebagai sistem sosial yang mempunyai tujuan. Hal ini membuat diskusi keutamaan antara etika dan ekonomi menjadi ketinggalan zaman. Oleh karena itu, bekerja dengan perusahaan sebagai ahli etika bisnis tidak memerlukan banyak perdebatan berdasarkan strategi teoritis, etika, dan filsafat, melainkan dari sudut pandang peningkatan kebijaksanaan perusahaan, kebijaksanaan dalam memberikan nilai tambah yang unik inilah yang menjadikan suatu perusahaan berbeda. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya dan banyak tidak kejelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.